Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin ya kita bisa bergabung lagi bersama-sama dalam pembahasan soal PPG. Yang kali ini mudah-mudahan PPG-nya lebih dimudahkan dan teman-teman semua di sini bisa menyelesaikannya dengan baik dan lulus lancar gitu. Amin. Iya. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Bu Dewi. Kita akan membahas soal-soal yang kita harus persiapan ya Bu Dewi ya. Persiapan karena sebenarnya ujung tombaknya dalam PPG ini ya ujiannya itu. Jika ujiannya tidak lulus ya harus mengulang lagi. Makanya kita harus persiapan dari sekarang ya. Oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Ya, baik. Terima kasih Bu Susi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu-ibu, warahmatullahi wabarakatuh. ya ibu-ibu lancar ya sampai hari ini jurnal ya. Alhamdulillah sudah hari keberapa ya ibu-ibu sudah PPG. Kemudian untuk malam ini kita akan belajar soal-soal UTBK. Nah, untuk soal-soal UTBK itu kita masih berpedoman pada piloting tahun 2024 kemarin. Jadi ada beberapa yang memang kita mintai ini soal ibu-ibu, soal yang sudah mereka temui saat ujian. Kemudian untuk soal tahun 2025 ini itu juga tidak jauh beda dengan tahun 2024 di mana sumbernya dari info GTK maaf apa rumah GTK ya di pengganti PMM di tryout-nya itu. Nanti ibu-ibu setelah mengerjakan jurnal akan ada tryout langsung. Nah, soal UTBK itu ini sama persis dengan tryout-nya, modelnya maksud saya. Kemudian untuk kalimatnya pasti ada yang berubah, tapi tetap sama dengan tryout-nya. Nah, ini kita akan berlatih untuk UTBK karena ada dua jenis soal. Yang pertama soal subjektif dan juga soal objektif. Nah, kalau untuk soal objektifnya itu pilihan ganda. Pilihan ganda terdiri dari soal SJT dan juga PCK ya. Kalau SJT itu situational judgment test ya, seperti soal tes kepribadian. Kemudian untuk PCK itu pedagogic content language ya. Itu untuk soal-soal pedagogik di pembelajaran kita sehari-hari. Nah, itu. Total soal nantinya ada 50 dalam waktu 1 jam. Kurang lebihnya 1 jam ya. 5 soal di akhir itu adalah soal uraian. Uraian studi kasus. Nah, itu minimalnya 350 karakter ya Ibu-ibu. Nanti kita berlatih untuk mengerjakan soal studi kasus. Nah, Ibu-ibu harus mahir itu ya membuat pernyataan, kemudian menjawab studi kasus yang diberikan oleh dikti. Karena soal itu kan online ya. Online nanti berdasarkan domisili. Ibu-ibu akan tes sesuai dengan domisili, bisa dari sekolah, boleh dari
bisa dari rumah ya. Yang penting ada kriteria untuk kenyamanan lokasi tesnya dan stabilnya jaringan. Seperti itu Ibu-ibu. Untuk kriteria UTBK nanti yang online ya. Untuk waktu dan juga tempat sudah jelas ya. Kemudian jenis soal ada 2 sudah. Lalu soal studi kasus 5 ya di akhir ya. Jadi 45 soal pilihan ganda dan 5 studi kasus. Seperti itu rinciannya. Baik, kita mulai. Oh ya, sebelum kita mulai latihan soal ada yang ditanyakan Ibu-ibu? Baik, kita lanjut ya. Kita mulai soal yang pertama. Untuk soal objektif yang pilihan ganda. Baik, saya bacakan. Pembelajaran yang berprinsip pada relevansi dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Pembelajaran yang bersesuaian dengan prinsip tersebut adalah peserta didik A. Diminta untuk mengapresiasi puisi, kemudian dengan cara membawa alat musik tertentu sebagai media musikalisasi puisi. Yang B. Diajak mencermati video dengan tujuan mencari hal-hal penting lalu didiskusikan. Yang C. Diajak berkeliling daerah sekitar sekolah. Atau D. Diminta menuliskan biografi singkat tokoh inspiratif di sekitar tempat tinggal mereka. Atau yang E. Menghubungkan setiap materi yang dipelajari dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi yang mana nih Ibu-ibu? Kira-kira A, B, C, D, E. Jangan lupa setiap kita membaca soal, kita tentukan kata kuncinya ya Ibu-ibu. Kata kunci untuk nomor 1, kata kunci itu hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Kita mencari apa gitu kan ya. Soal ini mintanya kita harus cari jawaban tentang apa, berkaitan dengan apa. Nah itu saya beri tanda tebal ya kalimatnya. Untuk nomor 1, kata kuncinya sesuai konteks lingkungan. Nah, ini berarti apa? Konteks lingkungan CTL ya. Kontekstual teaching and learning. Yang CTL yang mana gitu ya, Ibu-ibu? A, B, C, D atau E? Yang mana kira-kira? Nanti kalau menjawab mikrofonnya di-on-kan ya. Bisa C, bisa D, Bu. Yang mana antara? C sama D. C atau D? Ya, berkeliling ke daerah sekitar sekolah. Atau Yang C, berkeliling ke daerah sekitar tempat tinggal mereka. Maaf, berkeliling ke daerah sekitar sekolah ini ya. Kemudian yang D, tokoh biografi singkat tentang tokoh inspiratif di sekitar tempat tinggal. C atau D? Yang lain? Ibu-ibu? Ya, memang kalau untuk kontekstual lingkungan itu yang berkaitan dengan lingkungan siswa ya, yang di daerah sekitarnya. Benar, antara C atau D. Ini uduk nih Teh. Yang lebih tepat yang mana? Jadi Ibu-ibu kalau menjawab soal,
silahkan delete 3 dari 5 opsi gitu ya. Maksudnya mendelete itu dilupakan dari pikiran, oh ini tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi ada harus dipersempit lagi. Nah, seperti kata Bu Novi ya barusan, saya pilih 2 antara C atau D gitu. Ibu Apriatin, Ibu LPTK mana? LPTK dari Muhammadiyah Cirebon. Oh, dari Cirebon. Ibu bagaimana? Saya pilihnya sepertinya yang C. Yang C. Kenapa, Bu? Konteks lingkungan. Jadi sekitar yang didekati oleh siswa, yaitu sekitar sekolahan, mengetahui perkembangannya yang ada di sekitar masyarakat sekitar sekolah. Iya. Iya. Alasan Ibu benar. Kalau yang lain ada nggak? Selain C atau D, mungkin pertama awalnya pilih yang lain mungkin ya. Nah, benar ya, Ibu memilih C atau D. Nah, Ibu tadi memberi alasan kalau yang C itu karena di lingkungan sekitar sekolah siswa gitu kan. Kemudian yang D, kenapa kurang tepat? Kenapa Ibu? Kalau yang D kenapa? Yang D itu biografi singkat tokoh inspirasi di sekitar kita. Itu kan kayaknya terlalu menyebar atau enggak terlalu besar lah, ibaratnya seperti itu. Iya. Nah, ternyata Ibu malah yang lebih tepat yang D, yang ini. Nah, kenapa? Kenapa bisa yang D? Nah, ini ya. Biografi itu Ibu boleh ya kita menuliskan biografi itu di guru ngaji kita ya kan, di sekitar tempat tinggal. Nah, kenapa yang C kurang tepat? Nah, ini Ibu yang membuat dia kurang tepat yang ini. Isu yang marak di masyarakat. Nah, ini belum sedetail yang D. Isu apa gitu kan ya. Nah, ini yang membuat dia kalah dari yang D. Ibaratnya kalau poin itu, dia poin tertingginya ada di D. Kemudian poin nomor 2 ada di C. Gitu Bu, kalau soal di SJT ya. Per poinnya seperti itu. Jadi poin tertingginya ada di D. Jawaban yang tepat itu ada di D. Karena ini, biografi singkat itu boleh yang sederhana sesuai kemampuan siswa, boleh ke tempat guru ngaji kita, tokoh inspiratif, boleh ya, apalagi dia di sekitar tempat tinggal siswa. Ini temanya itu lebih mengena gitu Bu, lebih khusus dibandingkan dengan yang C. Ini masih isu yang marak terjadi di masyarakat, jadi anak-anak masih belum fokus ke isu apa gitu kan, masih bingung, jadi masih bersifat umum kalau yang C gitu Ibu. Jadi perbandingan antara C dan D seperti itu gitu ya Ibu-ibu. Gimana? Bisa diterima? Bisa Bu Dewi. Oke, kita lanjut nomor 2. Pada akhir pembelajaran teks eksplanasi, peserta didik akan diminta untuk membandingkan teks eksplanasi dengan teks lain. Nah, ini kata kuncinya di membandingkan ya, membandingkan teks eksplanasi dengan teks lain. Urutan pembelajaran yang tepat. Yang ditanya adalah urutannya. Agar kegiatan lebih efektif, bermakna dan menyenangkan dan aktif. Nah, ini harus mencakup ke semua unsur ya Ibu-ibu. Harus efektif, harus bermakna, dan juga harus aktif. Nah, itu kata kuncinya di situ. Yang pertama, yang A, menjelaskan kaidah kebahasaan
unsur teks, mengerjakan LKPD secara berkelompok, lalu mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas. Jangan lupa harus ada unsur aktifnya ya, menyenangkan. Kemudian yang B, mengerjakan LKPD dulu. Baru mengidentifikasi unsur kebahasaan, mencermati contoh, lalu mempresentasikan. Yang C, mengamati dulu, baru bertanya jawab, menganalisis, dan presentasi terakhirnya. Atau yang D, membaca dulu, menganalisis, mengamati, dan menerima penguatan dari guru. Yang E, menerima penjelasan, menganalisis dulu, lalu menganalisis, membuat peta konsep, dan terakhirnya memajang karya. Yang mana kira-kira? Kata kuncinya membandingkan loh ya. Kita harus fokus pada kata kunci membandingkan. Mana dulu? Untuk membandingkan teks kita harus apa dulu nih kegiatan pembelajarannya gitu ya. Kalau mengerjakan LKPD di awal, apa mungkin, Ibu-Ibu? Yang B, mengerjakan LKPD ada di awal. Kira-kira setuju atau tidak nih, mengerjakan LKPD? Ini gunanya membahas soal ya Ibu-Ibu biar tahu yang mana yang harus kita perbaiki, memilih jawaban yang tepat itu gimana gitu kan. Jadi dianalisis satu persatu. Jadi meskipun salah nggak apa-apa di sini. Jadi kan teman bisa saling mengoreksi kita salahnya di mana. Yuk, yang mana? A, B, C, D, E. Yang jelas kalau B enggak ya, kan enggak mungkin ya mengerjakan LKPD di awal. Sedangkan kita ingin membandingkan ya, siswa disuruh membandingkan. Kalau aktif itu harus ada apa kira-kira? Presentasi apa masuk aktif, Ibu-Ibu? Masuk Bu Dewi. Iya, masuk ya. Berarti presentasi harus ada presentasinya. Kalau yang C ada presentasinya enggak? Yang D. Ini hanya menerima penguatan. Kemudian yang E juga memajang karya, enggak ada presentasinya. Enggak ada. Antara A dengan C. Ya, benar. Jadi lebih sempit lagi, kita hanya memilih 2, A atau C. Yuk, A atau C nih. Yang C. Yang C. Mengamati teks, bertanya jawab, kemudian menganalisis, lalu yang terakhir presentasi. Ya, benar, tepat Ibu. Jadi kita harus mengamati dulu apa yang harus kita bandingkan ya. Yang dibandingkan adalah teksnya. Kemudian setelah diamati, kita tanya jawab, unsur-unsur kebahasaan kedua teks itu ada atau tidak gitu kan. Lalu menganalisis unsur kebahasaan, yang terakhir presentasi di depan kelas. Nah, ini sudah mencakup unsur-unsur urutan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan juga aktif ya. Aktifnya ada di presentasinya. Oke, bagus Ibu-Ibu. 3, melalui model pembelajaran
problem based learning atau PBL. Apa PBL, Ibu-ibu? Problem itu apa? Problem. Problem itu apa? Masalah ya. Jadi pembelajaran berdasarkan atau berbasis masalah gitu. Jadi anak-anak dirangsang dengan studi kasus juga, permasalahan sehari-hari, kemudian dituangkan dalam mata pelajaran yang terkait. Pendidik bertujuan agar peserta didik mampu menganalisis unsur dan struktur berita. Nah, ini ya kata kuncinya ya. Menganalisis unsur dan struktur berita dengan tepat. Pengelolaan kelas yang tepat adalah peserta didik diapain gitu peserta didiknya. A. Dibebaskan untuk mencari berita dan memilih kelompok sesuai kehendak. Lalu yang B, membuat sendiri kelompok kerja dan mengerjakan teks berita yang ditentukan. Atau C, menentukan sendiri berita dan pendidik mengelompokkan peserta didik sesuai tempat duduk. Nah, ini tempat duduk ya. Kemudian yang D, mencari pasangan kelompok dan menganalisis berita. Atau yang E, memilih berita yang disediakan pendidik lalu membuat kelompok. Nah, yang mana? Kata kuncinya menganalisis. Ini yang mau soal, kita itu mengelola kelas itu seperti apa? Anak-anak apa dibentuk kelompok sendiri ataukah disuruh memilih sesuai dengan ketentuan guru? Sudah ditentukan oleh si guru, kemudian siswa tinggal duduk bersama kelompoknya. Kita akan mencoret yang salah. Coba kita lihat yang A. Dibebaskan untuk mencari berita. Memilih kelompok sesuai kehendak. Nah, ini ibu-ibu, kehendak peserta didik. Ini bebas. Bebas mencari berita, kemudian bebas mencari kelompok. Padahal kata kuncinya di sini PBL. Masalah harus ditentukan oleh guru ya. Berarti yang A gimana? Yang A kurang tepat ya. Kemudian yang B, nah ini juga membuat sendiri kelompok kerja. Tapi ini teks beritanya ditentukan oleh pendidik. Jadi satunya dibuat sendiri, kemudian teks beritanya ditentukan. Gimana? Benar nggak ini yang B? Ibu-ibu sambil mengerjakan modul ya? Sambil jurnal, Bu. Oh, sambil mengerjakan jurnal. Sudah ini Bu, disetujui belum ya? Yang satu, jurnal 1. Belum. Validasi ya namanya ya. Belum divalidasi. Baru mau unggah, Bu. Oh, iya. Baik, untuk yang B, ini kurang tepatnya karena ini masih ada yang memilih sendiri, Ibu-ibu ya. Karena PBL itu memang harus berdasarkan pilihan atau sesuai dengan kriteria yang guru tetapkan gitu ya. Nah, yang penting ini kalau ada kata-kata sendiri, pilih sendiri, bebas memilih, nah itu hindari untuk PBL. Nah, yang kita mau itu kalau PBL
adalah yang ditentukan oleh si guru. Jadi yang lebih tepat yang B. Yang D, maksud saya, memilih berita yang disediakan pendidik. Sudah ditentukan. Kemudian kelompoknya itu sesuai berita yang dipilih. Jadi awalnya memang dipilih oleh guru, lalu kelompok itu sesuai dengan berita. Jadi siapa yang misalnya si A memperoleh topik tentang kenakalan siswa kelas 6, misalnya kenakalan remaja. Nah, itu juga harus berkelompok sesuai topiknya gitu. Yang penting berita itu sudah dipilihkan oleh guru. Jadi berita itu sebagai masalah dalam PBL. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Pendidik mengajak peserta didik mengunjungi lokasi dengan tujuan pembelajaran menulis teks deskripsi. Nah, tujuannya ini ya, menulis teks deskripsi. Manakah rancangan pembelajaran yang tepat untuk tujuan pembelajaran tersebut? Nah, ini mengunjungi lokasi. Oke. Yang A, membahas unsur teks, mencermati contoh, merencanakan penulisan, menuju lokasi, dan bertanya jawab. Jadi kita harus memilih rancangan sesuai urutan. Ini ya kata kuncinya ya. Yang B, menjelaskan teks, menuju lokasi, mencermati, mengembangkan, dan memperbaiki teks. Kemudian yang C, menjelaskan teks, mencermati contoh, menuju lokasi, dan mengamati dan mencari data, lalu mengembangkan teks. Nah, ini menjelaskan di awal. Yang D, mencermati contoh teks, menuju lokasi, lalu mengembangkan teks, menganalisis, dan memperbaiki teks. Atau yang E, mencermati contoh teks, menjelaskan atau membuat perencanaan dan saling mereview. Yang mana nih? Rancangan pembelajaran, tujuannya menulis teks deskripsi. Jadi endingnya itu menulis ya ibu-ibu. Berarti kita cari di endingnya, jika itu bukan berkaitan dengan menulis, kita delete saja. Nah, ini coba yang A, bertanya jawab. Bertanya jawab itu menulis atau berbicara? Berbicara. Bicara, berarti bukan ya. Kita tidak pilih A. Kemudian yang B, memperbaiki teks. Endingnya memperbaiki teks. Menulis, berbicara? Menulis itu. Nah, kira-kira B berarti ya. Kemudian yang C, mengembangkan teks. Artinya 2 kalimat menjadi 1 paragraf gitu ya. 3 paragraf menjadi 6 paragraf sesuai dengan kalimat masing-masing siswa. Ini berarti menulis atau mendengarkan, berbicara? Menulis. Menulis. B, C ya. Kemudian memperbaiki teks, juga menulis ya. Menuju lokasi, nah ini bukan menulis. Jadi antara B, C, D. Ya, kita persempit lagi pilihannya menjadi B, C, D. Antara B dan C, ini bedanya ini, ibu-ibu. Menuju lokasi dulu atau mencermati contoh teks dulu. Nah, ini bedanya 2 ini. Menuju lokasi dulu kayaknya. Menuju lokasi lalu mencermati.
Nah, yang lain? Yang D juga menuju lokasi, tapi langsung mengembangkan nih Bu. Langsung mengembangkan. Nah, berarti kita coret ya. Ini mengembangkan harusnya di terakhir ya. Mengembangkan. Yang cocok C, Bu. Habis menjelaskan, dicermati dulu contoh teksnya, baru menuju lokasi, mengamati, mencari data, baru mengembangkan teks. Nah, itu yang benar, betul Ibu. Jadi kita mencermati dulu, baru menuju lokasi. Kalau menuju lokasi dulu tanpa mencermati, nanti di lokasi kita bingung mau apa gitu kan ya. Jadi harus dicermati dulu contohnya, baru menuju lokasi. Terus di lokasi hanya mengamati. Ya, tidak belajar lagi, tidak belajar teori lagi, Bu. Jadi mengamati dan mencari data baru mengembangkan. Ya, benar. Jadi yang tepat adalah yang C. Endingnya di mengembangkan. Meskipun sama-sama menulis antara B, C, dan D, tapi di situ setelah kita cermati ada perbedaan ya antara urutannya gitu kan. Baik Ibu. Benar itu yang C ya. Nomor 5. Oke, saya ke bawah kan. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan, metakognisi. Metakognisi apa Ibu? Metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Nah, kemampuan apa? Berpikir sesuai konsep ya. Kalau seperti ini, nanti Ibu centang-centang. Yang benar yang mana, yang salah ya. Pernyataan ini benar atau salah. Jadi nantinya pilihannya dicentang. Coba kita lihat. Pernyataan yang A. Bu Irma meminta peserta didik untuk membaca teks berita dari koran, lalu mereka diminta untuk membuat kerangka berita yang baru. Nah, jadi cerita yang lama disuruh membaca, lalu membuat teks kerangka yang baru. Ini benar atau salah? Ini ya, kata kuncinya mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan untuk berbagai tujuan secara logis. Manakah pernyataan di bawah ini? Ini loh, kata kuncinya yang ini. Pemilihan sumber belajar yang inovatif dan kreatif. Nah, saya tambahin kata kuncinya. Mampu menulis loh ya, menulis gagasan, pikiran. Apakah yang A ini menulis? Bukan. Menulis? Ini. Oh iya, membuat ya. Kan awalnya membaca. Setelah membaca disuruh menulis itu, menulisnya. Menulis ya, benar berarti ya. Benar. Saya beri tanda seperti ini, benar. Nah, oke, yang B, peserta didik diajak belajar di perpustakaan, lalu mereka diminta mencari referensi mengenai teks. Salah. Salah. Nah, Tidak mencari menulis. referensi itu apa? Belum menulis, baru Mencari kan? Menulis, berarti pengamatan Salah. ya. Salah. Benar, jadi salah. Nah, oke. Yang C, Bu Ina mengadakan pembelajaran di ruang terbuka, lalu peserta didik diminta duduk melingkar untuk mencatat. Betul. Menulis. Menulis, berarti benar. 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 Nah, kita akan mencari yang menulis, Ibu-ibu, karena kata kuncinya menulis gagasan.
Oke, yang D, Pak Dadi membuat dan membagikan materi. Peserta didik diminta duduk berkelompok untuk mendiskusikan materi. Salah. Bukan Salah menulis. itu, dia bukan Dan menulis. mempresentasikan. Bicara itu. Salah itu. Mempresentasikan ini apa? Berbicara, bukan Bicara. Berarti bukan menulis ya. Salah. Salah. Lalu yang E, peserta didik ditugaskan untuk mencari minimal 2 video debat secara kelompok lalu dianalisis. Salah. Salah. Dianalisis digimanakan memangnya? Mengamati, menganalisa, Menganalisis, iya. bicara, bukan menulis. Dianalisis juga ada menulis ya kan Ibu-ibu? Dicari kesalahannya ya kan? Unsur-unsurnya apa yang salah itu kan juga menulis. Tapi di endingnya dipaparkan di depan kelas, Bu. Dia Iya, berbicara. endingnya memang dipaparkan, tapi ada proses sebelum dipaparkan. Iya, dia menulis, menganalisis. Menulis kan ada di analisis. Iya sih memang. Iya, Benar itu. benar ya berarti ya. Nah, berarti ini juga menulis. Nah, seperti itu caranya Ibu-ibu, cara memilih nantinya. Tapi nanti dicentang ya, di online-nya nanti di ujian online itu dicentang. Tapi yang saya tekankan, Ibu-ibu harus perhatian dengan ini kata kuncinya dulu, menulis gagasan, pikiran, pandangan. Nah, itu. Jadi harus teliti lagi. Oke. Nomor 6, pembelajaran kontekstual. Apa tadi kontekstual? Sesuai kehidupan apa? Sehari-hari siswa ya. Tidak hanya diterapkan pada mata pelajaran tertentu, tetapi juga untuk semua bidang ilmu. Manakah contoh pembelajaran kontekstual untuk bahasa Indonesia? Yang A, ya, kata kuncinya kontekstual di bahasa Indonesia. Yang A, menulis langsung cerita pendek. Tapi pencarian di internet. Kemudian yang B, menghadirkan contoh teks yang sesuai dengan keterbacaan peserta didik agar lebih mudah memahami. Lalu yang C, menghadirkan tema-tema teks yang variatif. Yang D, menghadirkan teks yang sesuai dengan lingkungan belajar peserta didik. Atau yang E, diminta mencari teks dengan tema yang menarik. Yang mana Ibu-ibu? Yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa, kontekstual. Coba yang mana? Ini tema ya, ini contoh, kemudian ini malah internet. Nggak mungkin ya. Antara D atau E. Yang D, Bu. Yang D benar ya, karena ada kata-kata ini lah. Lingkungan belajar peserta didik. Iya benar. Yang D. Oke, 7. Tujuan kegiatan. Nah, kalau ada seperti ini, itu ibu-ibu bisa mencontreng lebih dari satu jawaban, ya. Sudah ada tandanya nih ya. Jawaban benar lebih dari satu. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis. Manakah langkah pembelajaran dengan urutan yang tepat? Nah, kita pilih urutannya sekarang. Yang A, peserta didik mengamati dulu, lalu dibagi dalam kelompok,
mengidentifikasi, lalu presentasi. Endingnya presentasi. Selain memperhatikan proses endingnya, Ibu-ibu, perhatikan juga urutannya. Minimal urutan nomor 2 dan 3. Yang nomor 1 pasti terlihat kan di awal. Kedua dan ketiganya itu apa gitu kan. Sesuaikan dengan mapelnya. Kemudian yang B, guru menyiapkan paparan, lalu dibagi kelompok. Setelah itu mengerjakan lembar kerja atau LKPD ya. Endingnya di presentasi juga ini yang B. Lalu yang C, peserta didik dibagi dalam kelompok. Lalu mencari contoh, mengerjakan LKPD, lalu presentasi. Endingnya saling mengomentari. Kalau yang C ya. Yang D, memilih artikel, kemudian dibagi dalam kelompok, mengerjakan LKPD, bertanya jawab, mempresentasikan, dan juga saling mengomentari. Yang D, membaca sekilas, lalu memilih artikel, peserta didik dibagi dalam kelompok, terakhir mengerjakan LKPD, dan mempresentasikan. Nah, urutannya yang mana? Yang E ya barusan ya. A, B, C, D, E. Ya benar. Kita lihat yang A dulu. Mengamati dulu, dibagi dalam kelompok, mengidentifikasi, atau presentasi. Kalau tadi menulis, tapi kita pilih yang menuju pada keterampilan menulisnya. Tapi kalau sekarang urutan untuk menulisnya, menulis gagasan. Yang A gimana Ibu? Endingnya presentasi. Kalau mengidentifikasi ciri-ciri apakah termasuk menulis? Mengidentifikasi sama dengan mengamati nggak sih, Bu? Iya, mengamati ya. Ya kadang-kadang habis dilihat bisa ditulis juga. Disuruh menulis. Benar. Mengidentifikasi ciri-ciri. Ya kan dia nulis ciri-cirinya nanti, Bu. Benar. Berarti ini benar ya yang A ya. Ya, memang yang A benar. Lalu yang B, menyiapkan paparan. Ada menulisnya nggak sih di sini? Ini guru menyiapkan paparan. Kemudian peserta didik dibagi dalam kelompok. Ini mengerjakan lembar kerja. Nulisnya pas mengerjakan lembar kerja. Iya, menulisnya saat mengerjakan lembar kerja. Apakah itu menulis gagasan? Ini kan kalau mengerjakan LKPD, apakah gagasan, Ibu-ibu? Bukan. Bukan mengembangkan, ini masih ini ya. Ini kreatif melalui teks artikel ya kata kuncinya ya. Nah, kalau mengerjakan LKPD itu hanya menulis sesuai yang dengan sudah arahan guru gitu kan. Ya, yang sudah tersedia, belum Sudah tersedia. Berarti yang B salah, bukan menulis. Kemudian yang C, mencari contoh teks, mengerjakan lembar kerja, saling membahas pekerjaan di dalam kelompok, mempresentasikan. Yuk, ada menulis gagasannya enggak? Belum, Bu.
mengomentari, mencari contoh, Ya, yang saling membahas gimana? Saling membahas pekerjaan. biasanya kalau saling membahas berbicara, tapi kadang nulis dulu, nulis dari pekerjaan teman apa yang kurang ditulis baru dibahas. Benar, saling membahas itu artinya membahas apa yang sudah ditulis gitu kan? Iya. Ya, berarti ini juga benar. Ini yang D, mengerjakan lembar kerja, bertanya jawab, mempresentasikan hasil diskusi, saling mengomentari. Menulis gagasannya di mana nih? Hanya menulis di LKPD saja kalau yang D ya. Iya, Bu. Benar. Kalau yang berarti salah ya yang D. Yang E, nah ini, memilih artikel, memilih. Ini memilih saja ya. Kemudian dibagi, mempresentasikan. Tidak ada menulisnya, Bu. Tidak ada menulisnya. Berarti yang benar yang A dan B. Nah, kan boleh jawaban lebih dari satu, Ibu-ibu. Nah, oke. Kita lihat lagi yang nomor 8. Ini ibu-ibu yang lain kemana ya? Ngantuk. Bu Ani akan mengajarkan teks deskripsi tentang suatu objek secara tulis. Dalam melaksanakan pembelajaran, Bu Ani meminta peserta didik untuk memaparkan pengetahuan mereka mengenai pengertian struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Rancangan penilaian proses. Nah, ini yang dinilai prosesnya, Ibu-ibu. Yang dapat diambil salah satunya adalah ranah pengetahuan. Nah, ranah pengetahuannya. Pedagogiknya. Alat penilaian yang tepat adalah bentuk tes apa? Jangan terkecoh ya. Memang di sini rancangan penilaian proses. Nah, ada prosesnya. Kemudian di akhir kalimat ada pernyataan ranah pengetahuan. Nah, ini ya. Kita harus ambil yang mana, Bu? Ambil proses, penilaian prosesnya atau penilaian pengetahuannya, kan gitu. Nah, ternyata dalam kalimat ini hanya berupa pernyataan. Rancangan penilaian proses yang dapat diambil salah satunya adalah ranah pengetahuan. Nah, jadi topiknya itu ranah pengetahuan, Bu, yang diminta ya. Alat penilaiannya apa kalau ranah pengetahuan? Apa performansi, pilihan ganda, kuesioner, angket, atau uraian? Ranah pengetahuan. Penilaian proses ya. Kalau proses pasti yang dinilai penampilannya, ya kan? Ya. Jadi ini kata kuncinya ranah pengetahuan aja atau penilaian proses, Bu? Ranah pengetahuan. Bisa pilihan ganda, bisa uraian. Nah, itu ada dua di sini ya. Karena pengetahuannya ada dua, yaitu pilihan ganda dan juga uraian. Selain itu adalah penilaian proses, penilaian sikap. Yang pertama yang A adalah proses, penampilan. Kemudian yang kuesioner dan angket adalah penilaian sikap atau afektif. Jadi yang pengetahuan yang B dan E. Nah, benar. Jadi seperti itu. Nanti jawabannya boleh 2, Bu. Ada nanti keterangan boleh 2 seperti yang tadi, Bu. Kalau ini kan 1, jadi milih yang mana, Bu? Enggak, ini tadi sudah saya edit. Yang aslinya kok ternyata 2. Oh iya. Ya. Ini tadi berupa PDF, Ibu.
Jadi aslinya ternyata ada 2 di bawahnya. Jadi semua yang sudah dialami saat 2024 UTBK itu kan ada screenshotnya gitu ya, meskipun dilarang memang ya Ibu ya. Ibu nanti nggak boleh seperti itu, nggak boleh men-screenshot soal gitu harusnya. Tapi kita ini beberapa itu lihat download untuk dipelajari mahasiswa berikutnya gitu Ibu. Baik, ini penggalan kegiatan inti pembelajaran ya. Kalau pembelajaran itu ada awal, kemudian inti, dan juga akhir gitu ya. Kalau sekarang RPP udah nggak dipakai seperti dulu ya Ibu, nggak ada langkah-langkah pembelajaran yang sedetail itu. Kita istilahnya apa sekarang kalau RPP namanya di kurikulum ini? Modul ajar. Modul ya namanya ya, bukan RPP. Ya, jadi istilah-istilah itu bingung gitu Ibu. Baik, nomor 9. Ini kegiatan inti ada 3. Yang pertama mengamati slide, yang kedua saling bertanya jawab, lalu yang ketiga diberi permainan terkait kata hubung. Nah, skenario tanya jawab yang dilakukan di kelas agar menumbuhkan minat dan nalar kritis siswa. Nah, ini ya kata kuncinya ya. Minat dan nalar kritis. Nah, kita harus mencontreng. Ini juga boleh 2. Nah, ini ada tanda centang. Kalau ada tanda centang seperti itu, lebih sering itu lebih dari 1 jawaban. Coba kita lihat. Kita pilih yang menumbuhkan nalar kritis, minat dan nalar kritis. Oke, yang A. Guru langsung mempersilahkan siswa untuk bertanya. B. Menunjuk langsung siswa untuk bertanya jawab. Nah, ini menunjuk langsung. Ini yang C, membuat pertanyaan yang dikemas dalam aplikasi kuis. Ini ya, kuis ya. Lalu membuat pertanyaan di kertas dijadikan permainan. Siswa yang tidak mau bertanya diberi pertanyaan. Nah, ini terkesan memaksa. Coba kira-kira yang mana? Yang minat dan nalar kritis. Yang C, D. Dan D. Ya, benar ya. Aplikasi kuis. Satunya? Yang D. Ya, benar. Permainan. Nah, seperti itu Ibu, bernalar kritis. Yang D. Udah jam 20.22 Ibu. Tinggal 4 soal lagi ya. Wajar ya kalau PPG itu tidurnya hampir tengah malam gitu kan, ngerjakan lembur-lembur modul jurnal. Gak apa, yang penting lulus ya Ibu-ibu. Pembelajaran yang dilakukan di kelas harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Oke, kata kuncinya. Salah satunya bernalar kritis. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari berbagai topik. Manakah langkah yang sesuai dengan tujuan tersebut? Yuk. Eksplorasi dan evaluasi. Peserta didik dilatih untuk mengembangkan keterampilan berdebat. Atau yang B, diminta menganalisis teks dengan topik aktual. Lalu endingnya ini, mempresentasikan dengan data yang kredibel.
dapat dipertanggungjawabkan ya. Kemudian yang C, peserta didik pendidik membagi peserta didik dalam kelompok sesuai dengan topiknya, lalu menceritakan. Yang D, menghadirkan teks dengan topik aktual, lalu diminta membuat rangkuman. Atau yang E, menyimak teks, lalu diminta menulis teks dengan topik baru, dengan topik yang serupa. Nah, ini serupa. Menyimak, lalu disuruh menulis teks yang serupa. Nah, ini kira-kira mengulang atau enggak ini, Ibu-ibu? Ini serupa ya. Kira-kira kreatif atau tidak sih kalau yang serupa seperti ini? Tidak. Tidak ya. Kita tidak pilih yang E. Kemudian kalau rangkuman, apakah dia bernalar kritis, hanya membuat rangkuman? Tidak seberapa. Tidak juga. Nah, ini antara A, B, C. Ya. Ini menceritakan kembali. Nah, kalau yang A ini, Ibu, meskipun tanpa didukung data. Nah, itu. Harusnya kalau kritis ada data ya. Kalau tidak ada data berarti dia tidak bertanggung jawab, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi lebih khusus lagi B atau C? B. Ada data kredibel. Nah, benar, tepat sekali. Ada data yang kredibel dipertanggungjawabkan. Itu adalah bernalar kritis karena kata kuncinya ini bernalar kritis ya. Jadi seperti itu cara menjawab pertanyaan, harus fokus pada apa yang diminta oleh soal. Baik. Seorang guru merancang salah satu tujuan pembelajaran pada elemen berbicara. Nah, ini bahasa Indonesia ya. Peserta didik diminta mempresentasikan materi hasil diskusi agar berkontribusi aktif dalam diskusi. Sumber pembelajaran yang paling sesuai. Nah, yang ditanya sumbernya. Untuk keterampilan berbicara. Jangan lupa kata kuncinya berbicara. A, beragam sketsa ruang. Yang B, catatan orang yang pandai berdiskusi. Atau C, rekaman video. Yang D, rekaman tips berbicara. Atau yang E, buku biografi tokoh. Mana nih? Yang cocok untuk belajar berbicara. Kalau buku biografi kira-kira gimana? Cuma membaca atau berbicara ini masih? Membaca. Membaca, dia masih membaca buku biografinya. Misalnya buku biografi Habibie. Kita mau belajar masih membaca dulu. Yang cepat maksud saya, cepat dicontoh untuk melatih berbicara itu pakai apa gitu. Yang D, rekaman tips berbicara. Rekaman tips berbicara. Kalau yang A bukan. Ini hanya sketsa ruang. Yang B catatan orang juga bukan. Yang E bukan tadi ya. Antara C dan D nih, Bu. Yang apa sih ini? Rekaman video atau rekaman tips berbicara. Jadi kalau rekaman tips berbicara itu kita seperti mendengarkan radio, Ibu. Oh ya, teknik. Cara berbicara di depan umum adalah satu, gitu kan? Ya, tekniknya aja ya, Bu. Jadi kalau misalnya kita mau praktek pidato, kita itu lebih menarik lihat apa gitu. Oh ya, rekaman video diskusi. Nah, benar, itu yang kita mau, yang itu ya. Kita harus melihat rekaman video yang lebih tepatnya. Meskipun yang D ini juga tepat, tapi jawaban yang paling tepatnya ada di C. Benar. Oke, lanjut.
2 soal lagi. Peserta didik membandingkan 2 video anekdot. Bentar. Berdasarkan tayangan video tersebut, siswa mencoba menjawab berbagai pertanyaan yang muncul berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Jika model yang digunakan adalah pembelajaran berbasis proyek. Proyek, ibu-ibu masih ingat proyek berbasis proyek yang seperti apa? Ada apanya? Kalau proyek itu berarti membuat sesuatu gitu kan Ada ya. produknya. Jadi ada produknya, benar. Kegiatan literasi. Literasi ya. Menulis, membaca, artinya 4 kemampuan bahasa Indonesia itu ada di literasi ini. Berada pada langkah apa? Menyiapkan penugasan proyek, mendesain, menyusun jadwal, atau memonitoring. Yang mengevaluasi. Jadi literasinya di mana? Desain. Desain? Desain kan menulis nggak sih, Bu? Menulis. Mendesain, merancang. Ya, Menyusun jadwal gimana? menyusun. Literasi. Kalau memonitoring ini pengamatan ya. Ya, Evaluasi juga diskusi. ya, melihat hasil. Evaluasi antara A, B, C nih. Literasinya di mana? Menyusun jadwal. Menyusun jadwal. Menyusun jadwal. Mendesain, menyiapkan. Mendesain itu bukannya dia menggambar ya, poin-poin kayak gitu. Desain, poin-poin seperti membuat peta konsep gitu. Kayak bikin PowerPoint kayak gitu ya. Iya. Tapi di sini antara mendesain dan menyusun atau A yang menyiapkan, itu lebih tepatnya di sini, di menyiapkan. Nah, kenapa di menyiapkan? Menyiapkan penugasan, Ibu. Ini ada kata-kata menyiapkan di penugasan proyeknya, artinya ini adalah proses membuat kerangka jadwalnya, membuat desain. Jadi menyusun jadwal dan mendesain itu sudah masuk di A. Gitu ya. Paham maksud saya? Jadi dia lebih ke mencakup ketiganya. Jadi makanya literasinya sudah komplit di A. Gitu, Ibu. Coba kita telaah lagi, menyiapkan penugasan. Jadi sudah ada tugas-tugasnya, apa yang harus kita kerjakan, produk apa. Nah, itu sudah dibuat rancangan, itu literasinya di situ. Ya. Kalau mendesain, hanya mendesain, kan belum tentu dia ada menggambarnya juga. Gitu kan ya, ada menulisnya. Kemudian kalau menyusun jadwal, nah ini juga lebih spesifik ke hanya menyusun saja. Tapi yang lebih komplitnya di sini. Gimana Ibu-ibu? Iya, Bu. Benar yang di Iya, menyiapkan. ya. Iya. Menyiapkan. Karena ini berbasis proyek harus mencakup keseluruhan. Gitu, Bu. Oke, soal terakhir. Guru Bahasa Indonesia meminta siswa menulis teks prosedur. Pelajaran ini diharapkan mampu menguatkan literasi siswa. Nah, ini literasi lagi nih. Kegiatan yang paling kompleks. Yang ditanya ini ya. Kompleks dalam menulis teks prosedur guna meningkatkan kompetensi literasi. Jadi, kalau berkaitan dengan bahasa Indonesia dan juga literasi, tapi di situ tidak disebutkan literasi yang apa gitu ya. Itu pilihlah yang paling kompleks. Oke, 13 yang A, menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menulis. Atau yang B, mengurutkan langkah-langkah yang sudah ditentukan secara logis.
Yang C, menulis setiap langkah dengan kalimat imperatif, atau D, memberikan penjelasan tambahan. Yang E, memastikan semua aspek tidak membingungkan pembaca. Ya, yang mana? Yang lebih kompleks loh ya. Ya, Mengurutkan ini. men- Kalau yang A ini spesifiknya untuk menulis. menulis. Ya. Tapi kan dia menentukan langkah-langkah nggak sih, Bu? Ya, menentukan langkah-langkah untuk yang diperlukan untuk menulis teks prosedur. Jadi fokus hanya ke langkah-langkah. Oke. Sedangkan yang diminta kompleks. Kompleks. Nah, kompleks kata kuncinya dalam menulis. Memastikan semua aspek teks Memastikan semua aspek itu masuk meskipun dia menulis gitu kan. Jadi sebelum menulis itu harus ada unsur-unsur yang lain gitu, Ibu. Yang B ini berarti yang A tidak ya. Kemudian yang B, mengurutkan langkah. Ini mengurutkan langkah saja, tidak. Menulis setiap langkah dengan kalimat imperatif. Ini menulis juga fokusnya. Nah, ini antara D atau E nih. Ini memberikan penjelasan tambahan atau keterangan pada setiap langkah. Memberi penjelasan tambahan. Bisa menjelaskan itu kan bisa berbicara, ya kan? Kemudian yang E, memastikan semua aspek teks prosedur tidak membingungkan pembaca. Yang mana nih? Antara D atau E? Yang D juga ada kemampuan berbicaranya. Lalu yang E, semua aspek teks prosedur tidak membingungkan pembaca. Artinya dia sudah memikirkan saat pembaca itu membaca tulisan kita, dia tidak bingung gitu, Ibu. Berarti ada prosesnya di situ, mendengarkan juga, kemudian berbicara, ya kan, semua aspek. Jadi include-nya di mana? Jadi kita cari yang paling umum, paling kompleks. Yang mana? D atau E? Ini ya Ibu-ibu ya, yang tepatnya yang E. Benar. Nah, ini saya tandai. Rada bingung ya, Bu. Jawabannya iya, Bu. Memang seperti itu ya, lebih ke kalau misalnya pembelajaran eksak itu sudah ada jawabannya, sudah pasti perhitungannya. Tapi kalau soal seperti ini di PCK itu ya mirip, tapi memang sulit gitu kan, HOTS ya, soal PPK itu. Karena nanti dapatnya juga sesuai gitu. Iya, betul, Bu. Kalau di Kemenak mungkin lancar gitu ya, apa sertifikasi pencairannya maksud saya. Iya, Bu, tapi susah juga soalnya. Soal tryout-nya itu apa ada bahasa-bahasa Arabnya, lebih rinci. Iya ya.
Iya, tapi ya sesuai dengan yang didapat lah ya Bu. Iya, Bu. Ya, baik Ibu-ibu. Malam ini cukup untuk 13 soal dulu. Untuk soal PJK, PCK itu termasuk soal objektifnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya ada jadwal dengan saya lagi. Kita berlatih menulis ini studi kasus 350 karakter. Bagaimana ngetik jawaban sesuai dengan yang diminta, uraian itu dengan tepat, cepat gitu ya. Karena waktunya cuma 60 menit untuk 50 soal. Baik, ada yang ditanyakan tentang soal-soal UTBK nanti, Ibu? Ibu, Ya. maaf tadi saya terlambat masuk Zoom-nya, Google Meet-nya. Ya. Tadi saya menyimak ada beberapa jenis soal ya. Ada jawaban yang dibuat bulat-bulat, terus ada yang kotak sama ada yang ABC. Ya. Mau tanya Bu, itu perbedaannya gimana gitu? Oh ya. Kalau di soal UTBK nanti secara online Ibu, kalau di centang-centang itu kotak, itu nanti ada keterangan di bawahnya, itu ada 2 pilihan. Bisa memilih lebih dari 1. Misalnya yang kotak tadi nomor berapa ya? Ini saya lihat. Nah, ada keterangannya juga. Nah, seperti ini. Kalau yang centang-centang seperti nomor 9 ini, nah itu boleh memilih lebih dari 1. Nanti ada keterangannya. Tapi yang nomor 9 ini keterangannya kepotong. Yang pilih lebih dari 1. Nah, seperti ini juga. Nah, ini jawaban benar lebih dari 1 atau ada keterangan boleh memilih dari lebih dari 1 gitu Bu. Memang modelnya itu masing soalnya. Tapi cara mencontrengnya sama sih Bu. Ini kan juga berilah tanda centang. Ini kotak, berbentuk kotak. Tadi yang di sini berbentuk bulat-bulat. Oh ya, yang centang itu khusus yang kotak gini Bu. Yang centang. Nah, kalau yang bulat-bulat itu bisa pilih lebih dari 1. Seperti ini nomor 8 itu kan bulat-bulat, ya kan? Nah, seperti itu Bu. Nah, ini juga ada yang bulat-bulat tapi pilihannya 1. Tergantung dengan instruksi pada soalnya. Jadi beda-beda. Nah, kalau ini pilihan benar atau salah itu contreng pada tabel di sebelah kanannya. Kalau tadi kan saya nulisnya di sini. Karena bulat-bulatnya kan nggak bisa dicontreng. Karena PDF udah saya convert ke Word kan. Nah, ini saya tulisi di sini kan, benar. Kemudian ini salah gitu. Nah, nanti Ibu di UTBK ya langsung dicontreng di kolom salah di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya pernyataan ini salah, ya dicontreng salah gitu. Jadi modelnya seperti itu, Bu. Banyak model dalam 45 soal objektif. Yang 5 nanti kan uraian, studi kasus, Bu. Berarti bentuk soalnya kurang lebih kayak soal ANBK siswa gitu kali ya Bu ya? Iya benar, kayak ANBK siswa kan. Di ANBK itu ada yang pilih 2 kan ya, kemudian ada yang centang-centang. Nah, seperti itu, campur seperti itu Bu. Kemudian Ibu jangan khawatir Bu, nanti soalnya lebih sulit atau gimana. Ini kan soal UTBK itu yang keluar itu hampir sama dengan yang di tryout. Tiap angkatan tryoutnya itu beda soal. Kode soalnya pun beda, Ibu. Tapi kalimatnya itu mirip dengan tryout. Jadi yang keluar itu tidak jauh dari tryoutnya. Jadi makanya Ibu harus berlatih di tryoutnya nanti. Tryout itu akan muncul setelah H-5 UTBK. Langsung di rumah GTK itu aksesnya. Jadi baru terbuka
setelah H-5 UTBK. Kalau sekarang mungkin dibukanya agak sebelum H- berapa ya? H-7, mungkin semingguan sebelum UTBK mungkin ya. Jadi dipermudah lagi. Jadi biar lebih lama untuk belajar tryout-nya. Ini seperti nomor 3 nih, coba dilihat. Model pembelajaran based learning, problem based learning. Paling nanti yang keluar model pembelajaran CTL. Jadi tentang model-model pembelajaran itu Bu. Kisi-kisinya kan nomor 3 itu misalnya tentang model pembelajaran, berarti yang keluar nanti model pembelajaran, hanya diganti model apa jenisnya gitu. Itu aja Bu. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Iya. Ada yang lagi? Yang lain? Kalau soalnya 50 soal dengan uraian dalam waktu 1 jam, itu kan lebih dari 1 menit ya. Tapi itu katanya belum cukup untuk ngerjakan studi kasus Ibu-ibu. Jadi saya harap nanti Ibu-ibu ngerjakan soal objektifnya itu lebih cepat. Nggak boleh sampai 1 menit. Karena sisa waktu akan digunakan untuk menjawab soal subjektif, yaitu studi kasus yang 350 karakter. Tuh, makanya dari sekarang belajar apa ya, istilah kasarnya mengarang gitu kan, mengarang tentang pembelajaran kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah, itu seperti itu. Belajar ngetik lah ya, yang lebih cepat. Di sini sudah mahir semua, tapi kan ya IT. Tapi itu Bu, maaf, kayaknya waktunya itu berbeda loh Bu. Walaupun yang subjektif masih sisa banyak, dia ada kalau udah selesai gitu dia ada mulai ulang lagi waktunya. Kalau selesai apa Bu? Kalau selesai yang pilihan ganda, nanti kan itu apa kita klik tanda selesai, nanti di soal yang studi kasus itu dia waktunya baru lagi 000 atau 30 menit mundur gitu Bu. Iya. Oh iya, ya tapi nanti totalnya kan 60 kan Bu, sama. Oh gitu. Iya. Jadi misalnya untuk soal objektifnya itu 45 itu nggak sampai 60, itu memang 0 lagi, tapi diakumulasikan itu totalnya 60. Jadi misalnya kalau kita ngerjakan 45 soal itu 20 menit, kan sisa 20, ya kan? Ya. Nah, 20 dari 0 lagi. Tapi itu nanti ke sisa 20, misalnya kita udah lebih nih, itu berhenti di 20 menit udah di mana studi kasusnya itu. Oh gitu. Baru tahu malahan Bu. Saya pikir 0 ya udah 30 lagi. Ya kan Kan kasus ada kemarin itu timer banyak per yang itu ya. individu kan. Kasus kemarin itu Timer banyak per yang individu. kehabisan waktu. Iya. Timer per individu kan ada itu Bu, di perhitungan di mana ya, di pojok kanan. Iya. Timer per individu. Jadi udah kehitung di ini, di objektif awalnya itu. Iya Bu. Meskipun dia start dari 0, tapi tetap dia menit ke berapa gitu udah langsung ini hilang. Tapi pengalaman Bu itu yang tahun kemarin kan kalau Kemdikbud itu ditentukan ya Bu. Kita yang menentukan masalahnya apa, penyelesaiannya apa. Nah, kalau yang tahun baru ini yang menentukan komputernya. Iya. Sudah ada ini Bu, soal-soal untuk studi kasusnya itu sudah tertera di situ. Iya. Maka harus belajar semuanya. Iya. Iya. Kalau untuk kolom studi kasus itu dia nggak mau terisi sebelum 350, kecuali memang waktunya udah berhenti gitu kan. Dia langsung
logout terus mau login lagi tanya pengawas mungkin sudah trouble Bu karena berkaitan dengan waktu yang timernya itu. Tapi sepertinya kalau 45 soal itu cepet kok Bu, kalau cuma soal-soal seperti ini. Objektifnya pilihan ganda kan tinggal centang-centang, kemudian pilih gitu kan, cepet. Tapi sayangnya nggak bisa di ini ya, kembali lagi ke mana seperti PPG tahun sebelumnya itu kan bisa diperbaiki, diulang lagi. Nomor yang misalnya kita ragu gitu kan ditandai dulu ya Bu Susi kan gitu ya. Iya, Masih sama kok, Bu. ada. Oh, masih sama Bu Novi. Jadi Iya, kalau masih. kalau ragu-ragu ada Ditandai gitu kan. ya Ada ragu-ragu warna gitu kan, kuning. berwarna kuning Iya, ya. klik. Iya. Oh, Bisa masih cepet ada. kalau ngawur, Bu. Kalau mikir kayaknya ya lama. Iya, Oh, gitu ya. iya kalau misalkan yang susah-susah gitu, yang susah-susah tandai dulu warna kuning. Nanti pada saat di akhir ini kan kalau misalkan kita nggak ke ini, jadi yang warna kuning itu akan otomatis sendiri di hijau Bu Dewi. Kalau Oh, tidak salah gitu ya. ya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan kita kan ditandai dulu kalau misalkan waktunya nggak cukup nih keburu habis gitu, keburu habis. Nah tanda yang kuning itu nanti akan berubah sendiri ke hijau. Lain lagi kalau belum sempat diisi, berarti kan itu tidak ada poin ya, belum masuk Iya. jawaban. Iya, yang penting ini kan untuk Juknis yang 2025 ini biasanya juga keluarnya hampir-hampir UTBK gitu, Bu. Makanya kita Iya, panduannya ke tahun lalu ke kan tahun yang lalu. terdekat. Iya. Iya. Dan Yang penting diharapkan kita ya, menguasai soal ya. iya Menguasai betul, soal Bude. kemudian Jadi diharapkan teman-teman di sini bukan menghafal ya, bukan menghafal soal, tapi benar-benar memahami soal-soal yang dibahas oleh Bu Dewi ini. Permasalahannya nanti kita tidak tahu kan, bentuk soalnya itu akan seperti apa nanti pada saat UTBK. Tetapi kalau kita sudah paham dengan yang dijelaskan oleh Bu Dewi, nanti kita mendapatkan soal apapun akan bisa menjawabnya dengan baik. Jadi sebaiknya ibu-ibu ini belajar memahami soal ya Bu Dewi. iya benar jangan menghafal kata apa kunci jawaban. Jangan menghafal kunci jawaban. Baik, sudah. Gimana? Sudah. Bagi yang ketinggalan nanti saya share soal-soal di grup ya Ibu. Ya. Jadi bisa dipelajari lagi. Oke, sudah Yang hadir cukup hanya ya. 5 ya, yang hadir hanya berapa? 5 ya? Ini sekarang kita 6. 6. Iya, 6 peserta ya. Berarti yang tidak hadir 4 peserta. Mungkin ini ya Bu Susi ya, ngerjakan jurnal itu capek Iya, gitu kan. betul. Bisa diharapkan ketika kita ada waktu luang saja, yuk gitu dibaca lagi soal-soalnya, dipelajari lagi ya Bu Dewi. Iya, nanti Masalahnya kita bahas yang mana yang iya, salah gitu kan, kenapa kok bisa walaupun salah. walaupun kita memang harus wajib menyelesaikan jurnal, wajib menyelesaikan tugas-tugas. Tapi pada akhirnya ketentuan untuk kelulusan itu ya di UTBK itu sama UKIN ya, Iya. Bu Dewi. Itu Iya benar. itu sangat menentukan. Jadi yang penting dalam posisi aman sudah selesai gitu kan, aman. Iya, Jangan terlalu mengharapkan misalkan harus sempurna gitu, harus sempurna pada saat menyelesaikan tugas. Tidak usah seperti itu. Nah, kita harus bisa membagi waktu untuk belajar soal-soal UTBK dan
bikinnya sendiri. Karena ini yang dua ini yang menjadi penentu kelulusan. Karena kemarin juga banyak yang tidak lulus itu karena kemarin tuh kehabisan waktu untuk studi kasus ya Bu Dewi. Banyak Iya sekali benar. rekan-rekan teman-teman ya yang kehabisan waktu di studi kasus. Jadi kita bagaimana caranya memanage waktu, menyelesaikan soal UTBK ini supaya pas waktunya gitu, jangan sampai keteteran waktu karena di studi kasus ini ya banyak kehabisan waktunya. Ya. Nanti kita akan bertemu lagi di Sabtu malam minggu ya. Di malam minggu nanti pembahasannya dengan Pak Ilmi ya Bu Dewi. Iya. Enggak, untuk dalam minggu ini bersama saya 2 kali Bu Susi, minggu depan dengan Pak Ilmi. Oh. Katanya Pak Ilmi gitu diganti yang kemarin. Oh ya. Ini masih pembahasan soal karena untuk pertemuan dengan Pak Ilmi kan bisa secara offline Di ya. offline. Ya. Sebenarnya bersama Pak Ilmi ini bisa secara offline, secara pribadi langsung japri ke Pak Ilmi apa saja kendala yang dihadapi pada pengerjaan tugasnya seperti itu. Ya. Bagaimana Bu Dewi? Ya, sudah dicukupkan. Iya, terima kasih. Ya, untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan saja. Nanti kita akan bertemu di Sabtu malam ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Nanti bisa bertemu kembali, belajar kembali bersama-sama. Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang belum sempat bergabung nanti di malam minggu nanti kita bermingguan ya bisa bergabung bersama-sama, belajar bersama. Ya, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Terima kasih teman-teman, semangat ya. Semangat belajarnya karena ini untuk kelulusan kita ya, untuk masa depan kita. Karena ada yang harus kita perjuangkan. Ya, malam hari ini kita cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.